Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 151. Oke lah, nggak usah banyak meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Melihat sebuah cakaran dari penjaga pintu gerbang, klan Yao ini hendak turun. Xiaoyan mencibir dan tetap diam. Api surgawi di dalam tubuhnya langsung bersirkulasi dan kulit bahu dari Xiaoyan kini telah berubah menjadi memerah. Panas luar biasa memancar dari dalamnya dan melalui pakaian jubah hitam itu juga tampak sedikit merah. Sang penjaga 5 jarinya mencengkram bahu dari Xiaoyan dan kemudian dia berkata, "Bocah nakal ini benar-benar sombong. Dia akan merasakan pukulan tangan harimauku." Melihat Xiaoyan tidak melawan, dia benar-benar merasakan sebuah kegembiraan. Tapi penjaga itu segera menyadari ada sesuatu yang salah. Ketika dia menepuk bahu dari Xiaoyan, rasa-rasanya bahu ini seperti besi yang sangat panas. Ketika disentuh, penjaga itu langsung menjerit dan dia pun menarik tangannya. Api yang panas kini telah menyala di tangan dari penjaga itu, perlahan padam setelah berulang kali. Dia mengibas-kibaskan tangannya dengan panik. Ketika menatap Xiaoyan lagi, kedua penjaga tak lagi berani meremehkan Xiaoyan. Bagaimanapun juga mereka adalah penjaga pintu gerbang untuk kekuatan besar meskipun arogan, tapi telah memiliki sesuatu yang luar biasa dan juga melihat banyak hal. Seorang yang hanya berada di tahap akhir bintang 4 Dodi bisa dengan mudah membuat penjaga di puncak bintang 4 Dodi menderita. Serta kobaran api yang dimiliki Xiaoyan tampaknya seperti api surgawi membuktikan bahwa latar belakang dari Xiaoyan memang bukan orang yang biasa. Penjaga yang tangannya terbakar itu tiba-tiba saja kesombongannya berkurang dan dia bertanya, "Siapa kau sebenarnya? Apakah kobaran api tadi adalah api surgawi?" Demi bisa mendapatkan sebuah teknik untuk Xiao Xuan, Xiaoyan tak punya pilihan lagi selain mengungkapkan identitas aslinya. Dia sambil tersenyum pun mengatakan, "Mohon maaf jika aku merepotkan kalian berdua untuk pergi dan juga memberikan informasi kepada pemimpin klan Yao. Katakan saja bahwa aku adalah Xiaoyan, tuan muda dari halaman klan Xiao di dalam kota Juqi, sekutu aliansi bisnis, saudara angkat dari Kaisar Haoran, dan telah datang untuk memberikan hormat kepada pemimpin klan Yao." Mendengarkan kata-kata seperti ini membuat kedua penjaga pintu gerbang itu pun langsung tersedak. "Apa?" Tubuh mereka menegang menatap Xiaoyan tidak percaya. "Mungkinkah kau adalah Xiaoyan yang selama beberapa tahun ini telah terkenal dan juga banyak dirumorkan?" Xiaoyan tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. "Memang benar aku, tapi itu semua hanyalah sebuah reputasi kosong. Aku ingin tahu apakah diriku memiliki kualifikasi untuk bertemu dengan pemimpin kalian." Kedua penjaga ini kemudian berkata, soal ini mereka benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa bocah di hadapannya adalah Xiaoyan yang terkenal. Ternyata dia masih begitu muda dan melakukan perjalanan sendirian menuju klan Yao. Tapi yang membuat kedua penjaga ini bingung, kenapa Xiaoyan pakaiannya compang-camping tampak seperti seorang pengemis. Mereka berdua saling memandang satu sama lain yang kemudian salah satu penjaga pun berkata, "Tuan muda Xiaoyan memang cukup menjanjikan dan juga masih sangat muda. Kita salah sebelumnya. Tentu saja Tuan muda Xiaoyan memiliki kualifikasi untuk bertemu dengan pemimpin klan Yao kita. Mohon tunggu sebentar karena kita akan segera menghubungi pemimpin klan Yao." Xiaoyan menganggukkan kepalanya. "Terima kasih banyak atas bantuan kalian." Kedua penjaga itu detik berikutnya kembali terdiam sambil mengamati Xiaoyan. Lalu salah satu dari penjaga berkata, "Namun sebelumnya mohon maaf atas kelancangan kami. Tapi bolehkah kami bertanya pada Tuan muda Xiaoyan bagaimana untuk membuktikan bahwa Anda memiliki identitas yang asli sebagai Tuan muda Xiaoyan dari halaman klan Xiao?" Xiaoyan pun kebingungan. "Hah?" Dia terdiam sesaat dan tidak bereaksi. Lalu Xiaoyan bisa melihat bahwa kedua tangan dari penjaga perlahan bergerak ke arah belakang punggung seolah-olah siap memberikan sebuah sinyal apabila Xiaoyan adalah seorang penyusup. Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Karena pertanyaan seperti ini benar-benar membuat Xiaoyan bingung bagaimana cara menjelaskan tentang identitasnya yang asli. Bagaimanapun, kedua penjaga ini belum pernah melihat wajah asli dari seorang Xiaoyan. Membuktikan identitas sendiri, bagaimana caranya?
Ketenaranku hanyalah sebatas kata-kata. Glen Yao tidak memiliki siapapun yang mengenal diriku. Jadi aku benar-benar tidak punya cara untuk membuktikan bahwa aku adalah Xiaoyan yang asli. Mengeluarkan beberapa pil obat, apa yang bisa dibuktikan? Bahkan cairan Kingling dan juga pil energi merah sekarang sudah bisa dibeli di seluruh benua Dodi. Xiaoyan menghela nafas panjang, tidak menyangka setelah melewati berbagai kesulitan untuk mencapai klan Yao ini, dia masih akan terhenti bahkan oleh masalah yang begitu konyol, tidak mampu membuktikan bahwa dia adalah Xiaoyan yang asli. Melihat Xiaoyan terdiam, kedua penjaga langsung menyipitkan matanya dengan tajam dan dia pun mengatakan, "Sepertinya kau tidak bisa membuktikan identitasmu adalah tuan muda Xiaoyan yang asli. Kau, apakah dirimu sedang menyamar sebagai tuan muda Xiaoyan dari halaman klan Xiao dan kemudian bertingkah semaunya di depan orang yang lebih tua seperti kita? Hei anak muda, kau ini sudah benar-benar bosan untuk hidup ya?" Xiaoyan menggelengkan kepalanya. "Tolong jangan salah paham dulu. Aku benar-benar Xiaoyan dan aku tidak berbohong. Hanya saja aku datang secara terburu-buru dan tidak membawa apapun untuk membuktikan identitasku. Setelah bertemu dengan pemimpin klan Yao kalian, aku akan mencari cara untuk membuatnya percaya tentang identitasku. Tolonglah, aku tidak berbohong dalam hal ini." Xiaoyan menahan amarahnya, berusaha untuk menunjukkan sebuah ketulusan. Karena dia tahu apabila menyinggung orang-orang ini pasti bisa menimbulkan masalah yang tidak ingin dilihat oleh Xiaoyan. Salah satu penjaga tiba-tiba berkata, "Melihat pakaianmu yang compang-camping, wajahmu memiliki banyak debu seperti pengemis, dan sekarang kau tidak bisa membuktikan tentang identitasmu yang asli, maka kau jelas-jelas seorang penipu, dan kau bahkan masih mencoba untuk menipu kita berdua. Hei anak muda, kau telah membuatku kehilangan muka barusan. Hari ini aku akan membuatmu membayar harga yang mahal." Penjaga itu mengepalkan tangan kanannya, lalu dua kembang api melesat tinggi ke arah langit dan kemudian dar meledak menjadi percikan-percikan api cemerlang. Itu adalah sebuah sinyal tanda bahaya. Tak butuh waktu yang lama, puluhan orang kuat kini langsung keluar dari dalam klan Yao. Mereka langsung mengelilingi Xiaoyan dari berbagai arah. Tatapan mata Xiaoyan melihat orang-orang ini, sebagian besar dari mereka adalah bintang 4 Dodi, dan beberapa ada yang berada di tahap awal bintang 5 Dodi, dan juga satu orang di tahap menengah bintang 5 Dodi. Sepertinya dia adalah komandan dari pasukan penjaga ini. Semuanya memiliki tatapan mata yang tidak ramah kepada Xiaoyan karena telah menganggap Xiaoyan sebagai seorang penyusup di dalam klan Yao ini. Menyaksikan hal seperti itu, Xiaoyan masih menahan amarahnya, menangkupkan tinjunya karena dia tidak ingin merusak hubungan dengan klan Yao, karena hal ini hanya akan memperburuk jalan ke depan saja. Xiaoyan pun berkata, "Semuanya, mohon dengarkan penjelasanku dulu. Ini semua hanyalah sebuah kesalahpahaman. Jangan bertindak dengan cara gegabah." Komandan yang berada di tahap menengah bintang 5 Dodi, dia pun menatap tajam ke arah Xiaoyan yang kemudian berkata, "Salah paham atau tidak, mari kita tangkap dia terlebih dahulu." Sang komandan melambaikan tangannya, memberikan perintah pada bawahan untuk segera menangkap Xiaoyan. Melihat banyak orang bergerak ke arahnya, pandangan mata Xiaoyan menjadi tajam, penuh amarah, dan kemudian dia tak kuasa menahan diri untuk langsung bertanya pada mereka dengan lantang, "Apakah begini cara klan Yao memperlakukan seorang tamu? Bertarung tanpa membedakan mana yang benar mana yang salah, dan tidak memberikan kesempatan untuk menjelaskan sesuatu." Seorang bertubuh besar yang berada di tahap awal bintang 5 Dodi segera maju mendekati Xiaoyan, lalu dia mengatakan, "Beraninya kau? Dirimu hanyalah seorang bocah di tahap akhir bintang 4 Dodi, berani mempertanyakan cara klan Yao kita melakukan sesuatu." Orang berbadan besar ini langsung mengarahkan jarinya di depan wajah dari Xiaoyan. Sang komandan di tahap menengah bintang 5 Dodi juga langsung berkata, "Seorang pemuda yang bodoh, tangkap dia, patahkan anggota tubuhnya, lemparkan ke gunung yang ada di belakang, biar dia menjadi makanan serigala." Mengirimkan begitu banyak orang untuk menghadapi seorang tahap akhir bintang 4
terlalu membesar-besarkan sebuah masalah yang kecil, dan ini sama sekali mengabaikan satu hal, yaitu bahwa penjaga mereka di tahap puncak bintang 4 Dodi telah membuat sebuah kesalahan, memanggil mereka semuanya ke dalam tempat ini. Memikirkan semua hal itu, amarah Xiaoyan akhirnya meledak, dan dia kemudian berkata, "Jika bukan karena leluhurku, apakah aku Xiaoyan perlu bersikap sopan pada kalian semuanya? Aku telah menahan amarahku, tapi kalian semuanya sudah keterlaluan, dan aku akan memberikan sedikit pelajaran." Wajah Xiaoyan langsung memerah. Dia mengangkat tangan kanannya, menggenggam jari dari pria berbadan besar di tahap awal bintang 5 Dodi ini. Rasa sakit yang memilukan akibat patah tulang dari jarinya menjalar sampai ke jantungnya. Tak butuh waktu yang lama, Xiaoyan kemudian memberikan tinjuan kepada orang di tahap awal bintang 5 Dodi ini. Dia pun langsung terlempar ke arah belakang, sangat jauh. Berhasil melakukan pukulan seperti itu, Xiaoyan kembali bergerak maju. Kaki kanannya telah diangkat lalu diar menendang dengan keras, membuat orang yang berada di tahap awal bintang 5 Dodi itu kembali melayang di udara puluhan kaki sebelum akhirnya terjatuh ke tanah. Semua itu terjadi dalam sekejap mata, begitu cepat, dan tidak ada yang mengerti apa yang telah terjadi sebelumnya. Barulah setelah keadaan tenang, semua orang tersadar, mata mereka langsung berkobar penuh amarah. Tindakan Xiaoyan terhadap seseorang yang berada di tahap awal bintang 5 Dodi itu sama artinya dengan memberikan sebuah tamparan keras di wajah dari klan Yao. Jika kejadian di tempat ini sampai menyebar keluar, seorang di tahap awal bintang 5 Dodi dari klan Yao telah dikalahkan oleh seorang di tahap akhir bintang 4 Dodi, pasti akan benar-benar membuat orang di seluruh klan Yao kehilangan muka dan juga malu. Pupil mata dari sang komandan yang berada di tahap menengah bintang 5 Dodi penuh amarah, tapi secercah kejutan juga terpancar di dalam hatinya. Dia tak kuasa berkata di dalam hati, "Anak buahku berada di tahap awal bintang 5 Dodi, namun bisa disingkirkan oleh seorang bocah yang hanya berada di tahap akhir bintang 4 Dodi. Apakah bocah ini benar-benar menyembunyikan kekuatan yang sebenarnya, ataukah hanya kebetulan saja? Semuanya serang! Tangkap bocah ini, karena dia berani menyentuh klan Yao kita, maka dia harus mengetahui konsekuensi apa yang harus dia dapatkan." Tak butuh waktu yang lama, kerumunan para penjaga itu semuanya langsung bergegas untuk menangkap Xiaoyan. Emosi mereka juga telah meluap. Pria berbadan besar yang berada di tahap awal bintang 5 Dodi kini juga bangkit kembali dari tanah, memandang Xiaoyan dengan mata yang sudah merah, dan dia berharap bisa menghajar Xiaoyan untuk melampiaskan kebenciannya. Tindakan banyak orang telah benar-benar membuat emosi di dalam hati Xiaoyan meningkat untuk saat ini. Sementara sang komandan hanya menatap ke arah Xiaoyan, dan dia ingin tahu apakah Xiaoyan bisa menghindari seluruh kepungan dari para penjaga ini. Sang komandan itu kemudian mengatakan, "Aku tidak peduli apakah kau naga atau harimau. Begitu kau berada di dalam klan Yaoku, jika kau naga harus melingkar, jika kau harimau harus berjongkok. Aku ingin melihat gelombang seperti apa yang akan bisa dimunculkan oleh seorang bocah di tahap akhir bintang 4 Dodi seperti kau." Xiaoyan ketika mendengarkan hal seperti ini hanya bisa menggelengkan kepalanya, dan dia kemudian berkata, "Orang yang berani menghina orang lain, maka mereka harus berani menanggung untuk dihina kembali. Berapapun jumlah kalian yang datang, akan kulumpuhkan semuanya." Xiaoyan mendengus dingin, kakinya sedikit menekuk, dan kemudian dia menghentakkan tanah. Sosoknya menghilang dengan cepat, membuat orang-orang yang telah menyerbu ke arah menjadi cukup bingung. Dan ketika sosok Xiaoyan muncul kembali, dia sudah berada di hadapan dari sang pria berbadan besar di tahap awal bintang 5 Dodi. Tanpa ragu lagi Xiaoyan memutar tubuhnya, lalu tangan kanan kini telah langsung dar memberikan pukulan yang keras pada tubuh pria berbadan besar tahap awal bintang 5 Dodi ini. Semua terjadi begitu cepat. Pria di tahap awal bintang 5 Dodi bahkan tidak punya waktu untuk membentuk sebuah pertahanan.
tubuhnya kembali terlempar sambil memuntahkan cairan merah. Dan kemudian, dar, dia pun berhenti ketika menabrak pohon yang besar. Di dalam tempat ini, rasa sakit yang hebat membuat wajah dari pria berbadan besar tahap awal bintang 5 Dodi semakin ganas. Dia kembali bangkit sambil berkata, "Aku akan menghancurkan dirimu sampai menjadi debu." Dirinya pun dengan cepat menerjang ke arah Xiaoyan, namun Xiaoyan sedikit menekuk lututnya dan dia pun kembali melesat dengan sangat cepat. Lalu tendangan lutut kini mengenai dada dari pria berbadan besar itu dan sekali lagi diar, dia pun kembali terlempar sambil memuntahkan cairan merah. Tubuhnya menabrak pohon-pohon besar sampai menumbangkannya sebelum akhirnya berhenti ketika terpantul ke arah tanah. Rasa sakit yang menyiksa dirinya ini membuatnya sadar bahwa dia bukan tandingan bocah Xiaoyan di tahap akhir bintang 4 Dodi ini. Namun sayangnya, ketakutan dan juga penyesalannya itu sudah terlambat. Xiaoyan yang sudah emosi tidak akan pernah membiarkan masalah ini berhenti begitu saja. Xiaoyan kembali menghilang, kaki kanannya kini langsung diangkat dan dengan cepat memberikan tendangan kembali pada tubuh pria berbadan besar di tahap awal bintang 5 Dodi ini. Dan lagi-lagi dia terlempar sangat jauh sambil memuntahkan cairan merah. Tanpa perlu menoleh lagi, Xiaoyan memberikan serangan dengan sikunya beberapa kali, membuat tubuh dari pria berbadan besar ini langsung roboh karena lemas. Melihat adegan seperti itu membuat banyak orang yang tadinya menyerbu ke arah Xiaoyan langsung terdiam. Bulu kuduk dan juga bulu ketek mereka pun merinding. Hanya dalam beberapa serangan, Xiaoyan di tahap akhir bintang 4 Dodi benar-benar mampu membuat seseorang di tahap awal bintang 5 Dodi bertekuk lutut tidak berdaya. Tatapan mata Xiaoyan melihat pada mereka semuanya membuat tubuh dari orang-orang penjaga klan Yao ini langsung bergetar, tidak berani menatap mata dari Xiaoyan. Sang komandan di tahap menengah bintang 5 Dodi kemudian berteriak, "Jangan takut, ada aku, bahkan bocah ini tidak akan pernah bisa berbuat apapun pada diriku." Mendengarkan teriakan seperti itu, semangat kembali muncul di dalam tubuh dari para penjaga di bintang 4 Dodi ini. Mereka tahu sekuat apapun Xiaoyan, tapi dia hanya berada di tahap akhir bintang 4 Dodi, sementara komandannya berada di tahap menengah bintang 5 Dodi. Perbedaan kekuatan seperti ini terlalu jauh sebelum akhirnya orang-orang penjaga itu meraung dengan keras dan melesat ke arah Xiaoyan. Mereka mengangkat senjata masing-masing lalu memberikan tebasan, dan cahaya-cahaya pedang kini telah saling bersilangan menyelimuti Xiaoyan dari berbagai arah. Merasakan hawa dingin dari serangan pedang-pedang itu, Xiaoyan mengangkat alisnya. Kekuatan jiwa tiba-tiba aktif. Gelombang kekuatan jiwa berwarna merah dari seorang Xiaoyan mengandung murka dari langit. Kini telah langsung menerjang banyak orang yang akan memberikan serangan dengan kekuatan pedang itu. Diterjang oleh kekuatan jiwa yang berwarna merah membuat mereka semuanya langsung terdiam dan juga membeku di udara. Meskipun hanya sesaat, tapi itu sudah cukup bagi seorang Xiaoyan. Tanpa basa-basi dan juga babi kembali, Xiaoyan langsung mengeluarkan sayap tulangnya, mengepak dengan keras, dan dia pun kini telah menerjang orang-orang yang berhenti di udara menggunakan pedang berat kuno api surgawi. Mengandalkan kecepatan yang luar biasa dan juga tubuh fisik yang tidak biasa, Xiaoyan benar-benar menerobos kerumunan orang itu. Lalu mereka semuanya langsung terpental ke berbagai arah sebelum akhirnya terjatuh ke tanah dan memuntahkan cairan merah. Pandangan mata Xiaoyan kemudian melihat secara khusus pada dua penjaga yang telah memberikan isyarat untuk menarik mereka semuanya ke dalam tempat ini. Xiaoyan tidak akan pernah membiarkan kedua penjaga itu lolos dengan mudah. Pada akhirnya, Xiaoyan pun memutarkan pedang berat kuno api surgawi miliknya yang kemudian degiar. Kedua tubuh dari penjaga yang sebelumnya berselisih dengan Xiaoyan itu kembali terlempar sangat jauh, menabrak pohon sampai menghancurkannya. Mereka kemudian pingsan, tidak berdaya.
Menyaksikan adegan seperti ini, sang komandan yang berada di tahap menengah bintang 5 Dodi hanya berdiri diam, menatap kosong pada sesuatu yang tidak bisa dipercaya. Dia bertanya-tanya, apakah aku sedang bermimpi? Kenapa rasa-rasanya bocah ini sangat kuat? Dan kenapa hawa di tempat ini menjadi sangat dingin? Soyen kemudian berjalan selangkah demi selangkah menuju sang komandan itu dengan pandangan mata penuh amarah, membuat kaki sang komandan gemetaran. Bahkan dia ingin bergerak mundur tapi rasanya sangat berat, hanya bisa menelan ludahnya sendiri di tengah suasana yang sangat menyesakkan. Soyen melihat sang komandan dan kemudian dia berkata, apakah sekarang kau takut? Mana rasa jijikmu barusan? Mana kesombonganmu? Tunjukkan padaku. Semenjak memasuki wilayah dari klan Yao, Soyen sudah bersikap sopan berulang kali. Namun dia terus-menerus menghadapi kesulitan dari para penjaga klan Yao ini, sampai harus berkelahi hanya karena sebuah perbedaan pendapat yang sangat kecil. Jika bukan karena kekuatan Soyen yang luar biasa, apakah dia bisa meninggalkan klan Yao hidup-hidup untuk hari ini? Kesombongan dari klan Yao benar-benar melebihi ekspektasi dari Soyen, dan jika bukan karena kebangkitan leluhur yaitu Xiao Xuan, maka Soyen pasti sudah melenyapkan klan Yao ini sampai rata dengan tanah. Wajah sang komandan di tahap menengah bintang 5 Dodi menjadi semakin pucat. Dia kemudian mengangkat tangan menyeka dahinya, namun hawa dingin telah membekukan keringat di dahinya kali ini. Dengan canggung, dia pun sedikit mengangkat tangannya yang terlihat lucu, seolah-olah sudah menyerah. Soyen ketika menyaksikan hal seperti itu hanya tersenyum tipis dan tidak berkata apapun lagi. Tatapan mata dari sang komandan melihat Soyen dan kemudian dia berkata, bocah, jangan bertindak dengan gegabah. Ini adalah wilayah dari klan Yao. Soyen pun menganggukkan kepalanya. Aku tahu, ini memang wilayah dari klan Yao. Langkah kaki Soyen tidak goyah. Dia terus berjalan maju, membuat sang komandan semakin panik. Dia kemudian mencengkeram tongkat besi hitam yang ada di punggungnya sambil berkata, apa yang kau inginkan? Aku peringatkan, jangan terlalu lancang. Soyen tertawa. Apa yang kuinginkan? Dan kau bilang aku yang lancang? Apakah sudah lupa perbuatan kalian kepada diriku? Aku telah menempuh perjalanan ribuan mil untuk mengunjungi klan Yao ini hanya untuk menghadapi berbagai macam rintangan dan serangan kelompok tanpa alasan. Tapi setelah aku tiba di dalam tempat ini, kau malah bertanya apa yang kuinginkan dan mengatakan aku terlalu lancang. Ini adalah hal yang paling tidak masuk akal di dalam dunia. Karena cara klan Yao kalian memperlakukan tamu dengan cara seperti ini, maka apa gunanya aku tetap bersikap sopan pada kalian yang bahkan tidak tahu diri? Dan apa yang bisa kudapatkan dengan mundur hari ini? Semuanya sudah terlambat. Aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh seluruh klan Yao-mu pada diriku Soyen. Cahaya dingin penuh amarah terpancar dari mata Soyen. Tiba-tiba saja sosok dari Soyen melesat dengan hebat. Tangan kirinya kali ini berubah menjadi tangan es dan menebas ke arah dada sang komandan itu. Sementara tangan kanan dari Soyen sudah memegang pedang berat kuno api surgawi yang telah berkobar berwarna abu-abu biru. Sang komandan mencengkeramkan tangannya pada tongkat besi hitam dan kemudian dia mampu merasakan bahwa pergerakan Soyen telah menghasilkan sebuah angin yang kencang, membuat ruang di sekitarnya menjadi tidak stabil. Pupil mata dari sang komandan menyipit dan dia berkata, bocah ini sangat cepat, dia benar-benar kuat. Sang komandan menghentakkan kakinya menghindari serangan dari tangan kiri Soyen yang sudah berubah menjadi tangan es itu. Belum sempat dia mengeluhkan rasa dingin dari tangan kiri Soyen, sang komandan kembali mengayunkan tongkat besi hitamnya untuk menahan serangan dari pedang berat kuno api surgawi. Berkat kekuatan dorongan dari energi yang luar biasa, komandan memanfaatkan momen seperti ini untuk langsung bergerak mundur dengan cepat, dan keterkejutan di wajahnya juga telah semakin mendalam.
Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Soyen akan mampu mengalahkan komandan yang berada di tahap menengah bintang 5 Dodi ini dengan kekuatannya sekarang? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.